Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Telah berpulang ke Hamatullah salah satu putra terbaik dan kebanggaan Provinsi Sulawesi Tenggara. Pelindung pun akasia, tumbuh subur di atas tanah, tidak salah berat manusia, kesempurnaan anak Tuhan. Pantai Kamari airnya bersih, meskipun bersih rasanya asing. Untuk semua terima kasih, mohon maaf lahir batin. Selamat pagi saudara, dari kawasan Bukit Hulu Indah kami sampaikan pokok-pokok berita. Gubernur Sulawesi Tenggara menjadi inspektur upacara pelepasan jenazah almarhum A.S. Tamrin, wali kota Bau-Bau sebelum diantar ke pemakaman. Bagi Gubernur, A.S. Tamrin adalah salah satu putra terbaik dan tokoh sentral di Sulawesi Tenggara. Meninggalnya wali kota A.S. Tamrin membawa duka mendalam bagi masyarakat kota Bau-Bau. A.S. Tamrin wafat di usianya menginjak 70 tahun. Semasa hidupnya, A.S. Tamrin dikenal sebagai sosok yang baik dan ramah kepada semua orang. Pendengar, inilah Warta Kepton pagi hari ini, Sabtu 15 Januari 2022 bersama saya, Bu Zuda. Pendengar, terlebih dahulu kami sampaikan update kasus COVID-19 di tanah air. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Saudara, jumlah kasus positif virus corona tercatat ada 850 penambahan dari sebelumnya 4.268.890 kasus. Data tersebut dirilis dalam laman peta sebaran COVID-19 covid19.go.id pada Jumat sore. Kini total kasus COVID-19 di Indonesia menjadi 4.269.740 sejak pertama terkonfirmasi pada tanggal 2 Maret 2022 silam. Kabar baiknya ada sejumlah 353 pasien yang berhasil sembuh dari COVID-19. Sehingga jumlah pasien sembuh saat ini berjumlah 4.117.700 jiwa dari pasien sebelumnya yang terkontaminasi, yaitu sebanyak 4.117.347 jiwa. Sementara itu jumlah pasien positif COVID-19 yang dinyatakan meninggal dunia juga bertambah sebanyak 8 pasien. Adapun total pasien meninggal dunia akibat virus corona menjadi 144.163 orang dari yang sebelumnya sebanyak 144.155 orang. Penambahan kasus positif tersebut tersebar di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Saudara, bagi Gubernur Sulawesi Tenggara, Alimasi almarhum A.S. Tamrin, wali kota Bau-Bau adalah salah satu putra terbaik dan tokoh sentral di Sulawesi Tenggara. Olehnya itu, kepergiannya menghadap Sang Pencipta adalah duka mendalam bagi seluruh warga Sulawesi Tenggara. Berikut pernyataan Gubernur Ali Masih saat menjadi inspektur upacara pelepasan jenazah sebelum diantar ke pemakaman. Telah berpulang ke Hamatullah salah satu putra terbaik dan kebanggaan Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak Dr. Haji Abdul Saji Tamrin, MH bin Abdul Karim, Wali Kota Bau-Bau. Kepergian almarhum untuk selama-lamanya sungguh memberikan rasa duka yang sangat mendalam, tidak hanya bagi keluarga dan sahabat yang ditinggalkan, tetapi juga duka bagi pemerintah provinsi, pemerintah kota Bau-Bau dan masyarakat Sulawesi Tenggara. Mengingat almarhum semasa hidupnya dikenal sebagai pribadi yang bertanggung jawab terhadap tugas yang diemban, bersahaja, ramah, ceria, humoris dan selalu peduli terhadap sesama. Selain itu, almarhum dalam berbagai kapasitasnya, mulai dari sebagai PNS hingga sebagai wali kota Bau-Bau periode 2013-2018 hingga periode sekarang sebelum menutup usia,
telah banyak berjasa dalam pembangunan masyarakat dan daerah Kota Bau-Bau khususnya dan secara umum bagi Sulawesi Tenggara, sehingga almarhum menjadi salah satu sosok penting dan sangat sentral perannya dalam pembangunan Kota Bau-Bau. Banyak hal yang telah dilakukan almarhum untuk kepentingan masyarakat dan daerah. Banyak karya-karya almarhum yang telah mengangkat citra Kota Bau-Bau sehingga ikut mengharumkan nama Provinsi Sulawesi Tenggara di tingkat regional, nasional, bahkan internasional. Bagi saya pribadi, almarhum adalah teman dekat, sahabat baik, dan telah saya anggap sebagai saudara. Beliau banyak berjasa membantu saya saat menjadi gubernur Sulawesi Tenggara periode pertama 2003-2008 yang lalu, dan juga periode sekarang ini. Oleh karena itu, saya secara pribadi dan atas nama pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara serta mewakili masyarakat Sulawesi Tenggara menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas segala karya bakti, jasa, dan pengabdian almarhum selama ini. Semoga kesemuanya itu menjadi catatan amal kebaikan yang bernilai ibadah. Dan atas kepulangnya ke rahmatullah Bapak Dr. Haji S. Tamrin MH bin Abdul Karim, kami mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Semoga almarhum husnul khotimah. Kepada keluarga dan kerabat yang ditinggalkan, kami berdoa semoga senantiasa mampu menerima peristiwa duka ini sebagai suatu ujian dan cobaan, serta menyikapinya dengan penuh kesabaran, ketabahan, keikhlasan, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, seraya memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari bersama kita melepas jenazah almarhum Bapak Dr. Haji S. Tamrin MH bin Abdul Karim menuju ke tempat pemakaman, diiringi doa semoga Allah diampuni segala dosanya, diterima amal ibadahnya, dilapangkan dan diterangi alam kuburnya, serta mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saudara, berpulangnya almarhum A.S. Tamrin juga menjadi duka mendalam bagi keluarga besar almarhum. Berikut pernyataan pihak keluarga yang disampaikan oleh kakak almarhum Kamil Adi Karim. Almarhum semenjak dia syahid, kami keluarga sudah mengupayakan dengan berbagai macam pengobatan, malah kepada keluarga-keluarga kami, semua sebagian besar keluarga masyarakat di Kota Bau ini memohonkan doa kepada almarhum untuk kesembuhannya. Di masjid-masjid dan di mana-mana tempat ramai mendoakan kesembuhan almarhum. Namun demikian, karena almarhum sudah tiba ajalnya, maka ia harus kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ini adalah milik Allah dan sesungguhnya kita juga akan kembali kepadanya. Saya mewakili keluarga almarhum menyampaikan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, para kerabat, tetangga, handai tolan dan hadirin, dan semua pihak yang tidak sempat saya sebut satu persatu, yang telah memberikan bantuannya berupa apa saja dan turut menghadiri acara pemakaman dan sekaligus memberikan penghormatan terakhir. Atas bantuan dan kehadiran Bapak dan Ibu sekalian, tentunya kami tidak dapat membalas berupa balasan apa saja. Kami hanya bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kebaikan Bapak dan Ibu sekalian dapat bernilai ibadah dan mendapat limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian daripada itu, saya mewakili keluarga almarhum dengan segala kerendahan hati. Saya mohon kepada bapak-bapak dan ibu sekalian, marilah kita turut mendoakan almarhum
Mudah-mudahan wafatnya almarhum ini adalah husnul khatimah. Mati dengan membawa iman dan Islam, dapat diampuni segala dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya, dan dapat diterima semua amal kebaikannya. Semoga kita sekalian sudi atau dapat kita memaafkan almarhum andai kata almarhum mendapat kesalahan-kesalahan atau kekeliruan-kekeliruan di antara kita semua. Kemudian daripada itu, barangkali almarhum ini di dalam hidupnya, di dalam hubungan sesamanya terdapat ada hutang piutang atau pinjam meminjam, maka tolong disampaikan kepada kami untuk kami selesaikan dengan baik. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Saudara Sekretaris Daerah Kota Bau-Bau, Roni Muhtar, minta masyarakat bersama-sama mendoakan sang kepala daerah agar mendapat tempat layak di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Ia hanya menegaskan seluruh sahabat dan rekan wali kota yang berada di Jakarta menyatakan almarhum adalah orang baik, seluruhnya merasa kehilangan atas berpulangnya wali kota 2 periode ini. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Waode Nurliani menurunkan laporannya. Sekretaris Daerah Kota Bau-Bau Roni Muhtar sebagai Jenderal ASN Kota Bau-Bau meminta masyarakat bersama-sama mendoakan sang kepala daerah agar tenang dan mendapat tempat layak di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Ungkapan itu dikatakan Sekda setelah jenazah almarhum wali kota tiba di rumah duka dan menunggu proses pemakaman. Roni menyatakan sebelum berpulang, almarhum AS Tamrin sempat menitip pesan agar jajaran pemerintahannya tetap bekerja optimal dan amanah, melanjutkan pembangunan Kota Bau-Bau, seraya menjalankan visi misinya menjadikan Bau-Bau maju sejahtera dan berbudaya. Sebagai bawahan beliau, saya mewakili seluruh unsur pemerintah, khususnya ASN Bau-Bau, minta agar kita doakan beliau dengan kepulangannya ke hari bahagia lahir Rabbi. Semoga dia dilapangkan jalannya dan menjadi penghuni surganya Allah. Sekda menyebutkan, AS Tamrin telah menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Omni Pulau Mas Jakarta hampir sebulan, terhitung sejak Desember lalu. Saat ditanya sejumlah wartawan soal penyakit yang diderita wali kota, Roni tidak menyebutkan lebih rinci penyebab meninggalnya sang pimpinan. Ia hanya menegaskan bahwa seluruh sahabat dan rekan wali kota yang berada di Jakarta menyatakan almarhum adalah orang baik, seluruhnya merasa kehilangan atas berpulangnya wali kota 2 periode itu. Kan kemarin beliau mengikuti kolonoskopi, ya. Lalu kemudian setelah itu proses penurunan kesehatan terjadi dan akhirnya Allah memanggil kemarin. Sementara Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Saleh menyebut wali kota Bau-Bau AS Tamrin sosok yang rendah hati. Ketua DPW PAN Sultra tersebut mengaku sangat kehilangan kader terbaiknya. Saya kira semua orang punya pengalaman terhadap AS Tamrin, baik birokrat, apalagi di Partai Nasional. Bukan cuma kehilangan, kita lagi berduka. Rasa duka ini menjadi sesuatu yang kita tidak sangka duga begitu cepat. Tapi itulah namanya kullu nafsin za'iqatul maut. Lanjut Abdurrahman menyebutkan, sepak terjang almarhum selama menjadi kader PAN sangat positif, cukup banyak kontribusi pemikiran yang diberikan terhadap seluruh kader. Waode Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Saudara, meninggalnya wali kota Bau-Bau, AS Tamrin membawa duka mendalam bagi masyarakat kota Bau-Bau. AS Tamrin wafat di usianya menginjak 70 tahun. Semasa hidupnya, AS Tamrin dikenal sebagai sosok yang baik dan ramah kepada semua orang. Berikut profil dari Abdul Sajid Tamrin yang dihimpun reporter Afriansa. Wali Kota Bau-Bau Abdul Sajid Tamrin meninggal dunia karena sakit di Rumah Sakit Omni Pulau Mas Jakarta pada Kamis 13 Januari 2022 sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Berita duka cita ini diungkapkan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kominfo Kota Bau-Bau Laodeh Darussalam. Sebelum tutup usia, almarhum Abdul Sajid Tamrin sempat menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Omni Pulau Mas Jakarta kurang lebih 1 bulan. Ya, sudah benar. 16.30 waktu Jakarta, Omni. Wafatnya Abdul Sajid Tamrin membawa duka mendalam bagi masyarakat Kota Bau-Bau sebab semasa hidupnya Abdul Sajid Tamrin dikenal sebagai sosok yang baik dan ramah kepada semua orang.
Berdasarkan data yang diterima RRI dari Dinas Kominfo Kota Bau-Bau, Abdul Sajid Tamrin atau yang akrab disapa Ais Tamrin lahir di Buton 20 November tahun 1952. Ais Tamrin memiliki istri bernama Sartini yang dikaruniai 3 buah hati, yakni Eko Pronajaya, Dwi Agrina Wulansari, dan Sahrin Adiguna. Wali Kota Ais Tamrin menempuh pendidikan dari SD hingga SMA di Kota Bau-Bau. Kemudian melanjutkan pendidikan agraria di Semarang dan Institut Ilmu Pemerintahan di Jakarta. Dirinya menuntaskan pendidikan program Magister Ilmu Hukum di Universitas Jambi tahun 2009 dan program Doktor Ilmu Pemerintahan di PDN tahun 2016. Karir Ais Tamrin dimulai pertama kali menjadi PNS di kantor Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Buton dari golongan 2B. Karirnya terus melejit hingga menduduki beberapa jabatan strategis di BPN, antara lain menjadi Kepala BPN Kabupaten Buton, Kakanwil BPN Sulawesi Tenggara, Kakanwil BPN Provinsi Jambi, Kakanwil BPN Sulawesi Selatan. Kemudian menjadi Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan BPN Republik Indonesia di Jakarta dan menjadi Inspektur Wilayah 1 BPN Republik Indonesia. Setelah pensiun dari PNS 1 November 2011, Ais Tamrin kemudian memulai karir politiknya. Ia mencalonkan diri sebagai wali kota Bau-Bau, didampingi Waode Masra Manarfa sebagai wakilnya dan terpilih untuk periode 2013-2018. Ia kemudian kembali terpilih menjadi wali kota Bau-Bau periode 2018-2023 bersama Laode Ahmad Munianseh sebagai wakilnya. Menjadi wali kota Bau-Bau, Ais Tamrin memiliki visi membangun kota Bau-Bau yang maju, sejahtera, dan berbudaya. Selama 2 periode menjabat, ia sudah banyak bekerja demi menuntaskan visi misi tersebut dan diganjar banyak penghargaan dari pemerintah pusat. Di kepemimpinannya pula, RRI berdiri di kota Bau-Bau tahun 2015 silam. Ia juga menghibahkan lahan untuk pembangunan kantor RRI tahun 2018 lalu dan telah memberikan pernyataan dukungan untuk peningkatan status RRI Bau-Bau dari studio penyiaran menjadi stasiun penyiaran. Wali Kota Bau-Bau Ais Tamrin juga terus menanamkan nilai-nilai moral peninggalan leluhur yang ia sebut dengan Polima. Ia juga sudah membukukan nilai-nilai tersebut dengan judul Polima dalam Perspektif Pendidikan untuk para generasi muda. Kita mengabdi secara tulus agar rakyat hidup sejahtera. Tidak ada ajaran yang patah, jangan disimpan di dalam hati. Jika ada kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Pohon pelindung, pohon akasia, tumbuh subur di atas tanah. Hilang dan salah kodrat manusia, kesempurnaan anak Tuhan. Pantai Kamari airnya bersih, meskipun bersih rasanya asing. Untuk semua terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat jalan Wali Kota Bau-Bau Abdul Sajid Tamrin. Semoga husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Saudara, kita ke berita yang terakhir. Dinas Pemuda, Olahraga, dan MPC Kota Bau-Bau bakal menggelar Pekan Paralimpiade Daerah atau Peparda di bulan Februari mendatang. Mengenai hal itu, Herul Mulku menurunkan laporannya. 2 saja dulu itu untuk sementara. Atletik kan banyak cabangnya atletik. National Paralympic Committee (NPC) bersama Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bau-Bau bakal menggelar Pekan Paralimpik Daerah atau Peparda yang rencananya digelar di bulan Februari 2022. Ketua NPC Bau-Bau Lilin Adiputra menyebutkan, mengawali helatan olahraga tingkat daerah bagi penyandang disabilitas itu, lebih dulu akan dilakukan seleksi atlet. Lilin menyebutkan dari hasil pertemuan bersama Dispora Bau-Bau, untuk sementara baru 2 cabur yang akan dibuka penjaringan, yakni cabur atletik dan catur. Cabang-cabangnya ini cabang olahraga atletik, catur. 2 saja dulu itu untuk sementara. Atletik kan banyak cabangnya atletik. Termasuk lari, atletik, lempar lembing, lempar cakram, lompat jauh. Itu saja dulu untuk rapatkan baru-baru ini yang kami usulkan. Kami sesuai juga dengan anggaran. Kalau kami mau ambil semua cabur, susah juga, tidak mencukupi kita punya.
Lilin mengatakan target penjaringan atlet akan menyasar kelompok-kelompok atau organisasi penyandang disabilitas dan atlet-atlet muda yang masih mengenyam pendidikan di sekolah luar biasa SLB Sekota Bau-Bau. Informasi kesepakatan mufakat baru-baru dengan Dispora itu mungkin Februari ini, hanya itu belum kita tetapkan tanggalnya. Yang sudah ada terus kita cari juga atlet bar juga, rencananya kami akan bersurat juga ke KH, Dispora akan bersurat ke kelurahan juga, tapi sekaligus beberapa juga organisasi disabilitas yang ada di Bau-Bau kami akan sekaligus sekolah-sekolah SLB. Lilin menambahkan Peparda ini sengaja digelar lebih awal sebelum dihelatnya Pekan Paralimpiade Provinsi atau Peparprov Sultra yang bakal dihelat di Kota Bau-Bau dan Kabupaten Buton. Para atlet terbaik hasil lomba Peparda akan dipilih untuk memperkuat Kota Bau-Bau pada Peparprov perdana yang bakal digelar setelah Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sultra 2022. Reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan. Pendengar, sebelum kami akhiri kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Gubernur Sulawesi Tenggara menjadi inspektur upacara pelepasan jenazah almarhum A.S. Tamrin, wali kota Bau-Bau sebelum diantar ke pemakaman. Bagi Gubernur, A.S. Tamrin adalah salah satu putra terbaik dan tokoh sentral di Sulawesi Tenggara. Meninggalnya wali kota A.S. Tamrin membawa duka mendalam bagi masyarakat kota Bau-Bau. A.S. Tamrin wafat di usianya menginjak 70 tahun. Semasa hidupnya, A.S. Tamrin dikenal sebagai sosok yang baik dan ramah kepada semua orang. Pendengar, demikianlah Warta Kepton pagi hari ini. Wakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan tetaplah bersama kami di RRI Bau-Bau untuk memperbarui informasi Anda di sepanjang pagi ini.